area tersebut di mana Akai sudah mengamankan daerah tersebut terlebih dahulu. Oke, memang dari segi power clear Hijume dengan adanya Dreams juga dibantu membuat mereka cepat untuk melakukan adanya clearing wave minion dan Little Wonder di area river bisa diamankan oleh Tas sehingga sejauh ini EVOS Legends mereka bisa terlihat cukup unggul. Tapi memang di arah bottom lane ini dia salah satu perwakilan player timnas kita ya, yaitu Brans yang nanti akan membela Indonesia. Sedang head to head bersama Nino. Dengan adanya Summoner, match up lane-nya, ini Brans harus sabar-sabar dulu deh. Oke. Mereka pun harus sabar dan juga mereka tidak boleh tertinggal dari sisi leveling lagi. 2 game sebelumnya EVOS Legends itu ketinggalan jauh banget loh semuanya. Dan itu pula yang harus dipertahankan oleh Alter Ego apabila mereka ingin menutup game ini 3-0 tanpa adanya balasan sama sekali. Oke, dan EVOS Legends pasti mereka akan mengeluarkan semua tenaga dan power mereka untuk bisa melakukan pencurian poin terhadap Alter Ego tersebut. Tapi untuk sejauh ini 1 menit pertama masih terlihat cukup pasif sehingga turtle yang pertama pun bisa kita lihat setup posisi sudah dilakukan oleh Tas di area sana. Tapi ada gangguan juga yang dilakukan oleh Celiboy mencoba untuk mencari informasi satu sama lain terlebih dahulu. Oke. Untuk Saikot, dia udah pasang badan duluan di daerah tersebut. Dia udah langsung berdiri duluan untuk bisa menjaga, membuat beberapa mata. Tapi Pai, Udil, ada Rasi, lompat ke arah yang berbeda. Dream sudah terlihat di dalam rebutan tersebut dan Tas. Ada Tonros yang memang sudah langsung dia keluarkan dan juga ada pertempuran tersebut dengan ada lagi satu alter yang langsung dikeluarkan. Udilnya berusaha untuk pergi tapi ada satu pedang yang memang kena ke arah beberapa player dan Udilnya berhasil dia tarik mundur tapi first blood-nya tercipta. Turtle-nya berhasil diamankan tapi tidak untuk Tas karena Tasnya pun menjadi milik dari pemain Alter Ego. Junglernya ditukar dengan jungler tapi Turtle bisa diamankan dengan last hit yang diambil oleh Dreams. Ini membuat dari EVOS Legends mereka cukup terlihat unggul. Walaupun di arah mid sekarang Rasi yang selalu tercicil sedikit demi sedikit. Tapi ini dia Talents Prediction. 2 suara untuk EVOS dan 4 untuk Alter Ego. Let's see akan seperti apa. Karena dari beberapa player pun udah tetap berada di area mereka milikin masing-masing. Dreams bergerak ke arah yang berbeda. Paramis di dalam minimap kita lihat masih tetap berada di bagian tengah. Tapi Akai mencoba untuk menyeberang masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS Legends. Oke, dan kalian bisa juga nih ikutan pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya di minggu depan. Wah, Painya tuh. Painya udah mulai diusir. Udah mulai terbakar pundaknya dengan Feather Ice Strike yang memang menabrak ke atas. Dari tubuh yang dia miliki tapi tempat yang berbeda. Maya Sonilnya udah mulai connect. Akankah kali ini ada sebuah setup yang berhasil dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Karena Dreams sudah mengeluarkan flickernya dan itu menjadi informasi yang sangat baik. Tonrosnya tadi pun masih gagal untuk bisa mendapatkan satu monster cangkal di area tersebut. Oke, dan kalau misalkan kalian juga mau lihat nih Starlight terbaru udah hadir. Skin edit. Udah punya? Udah punya juga. Nah, bukannya sombong. Sudah punya. Buat FL lebih lagi ya kan. Iya, friendlist kan bisa nambah kan. Makanya. Sekarang ada bling-blingnya itu loh, star-starnya itu. Ih, parah banget. Tapi ditabrak. Dan sekarang nyangkut sudah Hijume akankah berhasil pergi tapi ternyata masih berhasil selamat loh dengan satu flicker terakhirnya. Dan kalian jangan sampai kehabisan pula kesempatan tuh bisa nonton langsung ke MPL dan di Expo di Hall D loh. Iya, karena kalau udah flicker ke J Expo tapi nggak punya tiket nggak bisa masuk. Set flicker. Ya, tapi kalau misalkan nggak bisa masuk bisa nonton di depan loh. Iya. Tetap harus flicker berarti ke J Expo ya. Bener, ada watch party-nya tuh di depan gede banget tuh layarnya. Banyak kegiatan juga di depan. Banyak kegiatan kalian bisa ikutin dan sekarang Turtle-nya lah yang akan menjadi tujuan dari masing-masing tim. Sepatu dengan menambah penetrasi. Udah langsung diamankan pula. Membuat dirinya akan semakin sakit lagi untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player. Tyron Revenge-nya tadi dilepas. Tidak mau langsung menabrakkan dirinya ke arah beberapa player dari EVOS. Ada informasi yang masih belum lengkap yang udah mereka dapatkan. Hanya saja ada beberapa pergerakan yang langsung dimulai oleh Saikon lompat ke bagian depan. Tapi Celiboy yang langsung diusir mundur sedikit lagi habis tersisa. Nino hadir, Aepai hadir dan juga membuat kocar-kacir bagaimana formasi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Painya belum landing tapi sekarang Dreams mencoba untuk bisa menangkap karena beberapa player tapi ternyata tidak bisa. Malah Turtle-nya berhasil diamankan oleh Melissa. Ada satu lagi Asal langsung dikeluarkan dan Tasnya menjadi korban untuk kali ini. Tapi Brans masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari satu Little Wanderer dan tapi diambil oleh Udil. Dan Tasnya nggak bisa masuk. Terkena dengan adanya heavy spin. Tapi kita bisa intip juga dari segi emblemnya nih di sini. Dengan adanya sebuah Magic Worship yang satu sama lain dari kedua mid laner diamankan, ini pastinya damage-nya makin besar lagi dengan Magic Penetration dan juga dengan adanya movement juga. Dan bahkan
Hajanya di sini dengan pull yourself together, dia akan memanfaatkan nantinya dari battle spell-nya. Buset dah itu konsil langsung ditabrakin dan langsung ditarik begitu saja. Akankah mereka berhasil mendapatkan karena satu player dan benar. Satu orang berhasil ditangkap dan itu adalah Rasi. Tidak ada setup yang mungkin bisa dibangun dengan secara cepat. Hanya saja Hijume, ada Wish by Wing langsung dikeluarkan. Di mana informasi sudah mereka dapatkan ada pergerakan dari Akai yang mulai mendekat ke dalam area tersebut. Yes, dan in-game equipment by Dunia Games bisa kita lihat juga dengan Clock of Destiny yang sekarang sudah diamankan di tangan dari Hijume. Beserta Enchanted Talisman yang sudah diamankan oleh Udil. Dan ini dia 2 item attack speed yang sudah selesai dari Melissa. Bahkan nggak pakai sepatu. Dengan adanya Corrosion dan juga Demon Hunter Sword. Dan sedangkan dari Brands lebih mensecure dirinya dengan adanya Stalactites yang diamankan terlebih dahulu. Iya, mereka di di depan belang lain. Ada Brands, Hijume menjadi korban. Setup yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan itu menjadi satu turning back point juga di mana Alter Ego langsung berbalik unggul. Dan bahkan bukan cuma 2 poin pick off. Satu outer turret di arah bottom lane yang berhasil juga untuk dihancurkan. Membuat Alter Ego sekarang udah berbalik keadaannya. Nino kembali unggul dari sisi level. Purify tadi dari Brand sepertinya juga belum terlalu berimpact. Tapi udah ada lagi Golden Staff di dalam tubuhnya. Attack speed akan semakin menggila. Yap, dan perlu diingat di sini Ninonya ini nggak di babysit sama Rasi. Nggak terlalu banyak untuk berada di area goal tersebut. Tapi dengan adanya satu momen, akhirnya Alter Ego bisa langsung kembali ke keadaan. Tapi Turtle yang sekarang dikontes. Lagi dan lagi konsilnya ditabrakin. Dengan adanya sebuah body slam dan juga headbutt tadi yang langsung kena karena beberapa beda juga. Ninonya berhasil langsung dihancurkan, tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego. Dan mereka masih melakukan sebuah team fight dari tersebut. Celiboy-nya berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Berhasil mencoba untuk kabur ke bagian belakang, dikejar habis-habisan oleh Pai. Mereka kehilangan attack speed, mereka kehilangan Brands, mereka kehilangan damager utamanya pula. Tapi Udil pada berbeda, karena Udil bisa bertahan karena Udilnya masih berusaha untuk pergi dari tersebut dan selamat untuk kali ini Udilnya. Ya karena memang berfokus, tapi Tas yang coba untuk mengejar keberadaan dari Pai, damage-nya memang masih belum optimal. Walaupun tadi kita bisa lihat Nino dan Celiboy yang ditumbangkan, tapi lihat Pai-nya, dia benar-benar langsung nge-lock pergerakan dari Brands. Dan ini dia instant replay-nya. Gimana Rasi nge-cancel dari sebuah feeder eye strike, langsung ditabrak belakangnya. Dan membuat akhirnya team fight-nya terpecah. Yang Tas ngejar ke arah Nino dan Celiboy, tapi lihat Pai-nya ini ngejar Brands ke dalam satu turret loh, langsung dive in. Itu benar-benar dikejar banget Dikejar gitu banget itu, gak ada lagi target operasi, ya udah di matanya Pai cuma ada Brands, dan Brands. Itu dia, ini contoh adalah di saat kita mengejar tuh walau kadang itu ya jangan terlalu dikejar. Kalau memang itu milikmu, insya Allah akan langsung diperlancar. Dan sekarang ada setup lagi, digetok dan hilang. Di tempat yang berbeda, mendadak Brands pun hadir, Speedy Like Will siap untuk mengeluarkan seluruh damage yang dia miliki. Tapi Udil udah hadir lagi walaupun dia tumbang karena ini cooldownnya cepat banget dengan ada stack yang dimiliki. Oke, Rasi gagal sepertinya untuk bisa memberikan sebuah tabrakan ke arah beberapa player dan mereka mundur kembali. Oke, masih coba untuk reset lagi. Alter Ego mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka sekarang sudah memegang kendali atas game ini. Mereka mau coba untuk mempertahankan hal tersebut. Tapi sekarang EVOS Legends yang udah mulai harus mencari winning condition mereka karena lihat. Sekarang ada setup di arah bottom lane. Oke, ada konsil, ada sebuah pergerakan. Headbutt-nya, body slam-nya semua dikeluarkan. Semuanya digerakkan untuk bisa mendapatkan tas. 5 orang loh, tapi dengan adanya Lord yang muncul. Oke, dari sisi EVOS Legends mereka nggak punya power retribution, tapi 2 outer turret di arah mid dan top itu udah dihancurkan menjadi kompensasi atas tumbangnya tas tadi. Yap, dan Kari mungkin akan terus melanjutkan di area tersebut. Sementara sekarang di area Lordnya, inilah yang akan membantu Alter Ego untuk bisa membalahkan seluruh objektif yang bisa dihancurkan oleh Kari. Malahan mungkin akan jauh lebih banyak yang bisa mereka dapatkan. Lordnya berhasil langsung diamankan, satu orang berhasil langsung dimentokin ke arah dinding dan lenyaplah sudah lapu-lapu. Yap, tapi ini masih Lord pertama. Menurut aku masih agak terlalu mahal untuk bisa di-trade dengan adanya 3 turret loh bahkan. Dan bahkan ini Lord pertama yang belum enhance, ya kita tahu dengan adanya Brands dan juga Hijume, di sini power clear-nya juga bakal bisa lebih cepat lagi dengan adanya high ground defender tersebut. Yap. Oke, kita akan lihat saja seperti apa lagi nantinya setup yang akan dikeluarkan. Dan sekarang ada sebuah pergerakan di mana Akainya. Akai masih bisa selamat di kala skala alta yang dikeluarkan oleh Udil. Udil memberikan timingnya begitu baik untuk backupan terhadap rekannya. Ya, tapi memang dari 2 source skill yang cukup penting ini hilang ya. Dengan adanya Divine Judgment, Salt Altar juga gak ada, tapi tabrak. Web, Tyrant Ranger Connect dan Psychot.
Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali menerima damage yang begitu banyak yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, tapi satu Lord ini bakal coba untuk dikawal, masih bisa di defense. Karena lihat, yang menjalankan lane jauhnya itu dari Tas. Dia langsung clear satu wave minion di arah atas yang menjadi distraksi untuk Alter Ego. Mereka harus berfokus juga untuk clear dari minionnya terlebih dahulu. Tapi in game equipment by Dunia Games kita baru saja melihat Dreams yang sudah menyelesaikan satu buah fleeting time. Yang dimana nantinya Divine Judgment bakal lebih cepat lagi dari cooldownnya. Ini bakal banyak banget poin pick off yang mungkin bisa diciptakan dari EVOS Legends. Oke, Phantom execution ke bagian depan. Terlihat ada Udil. Walaupun di tempatnya berbeda, Rasi di mana backup damage-nya. Ada Nino dengan go away, namun untuk kali ini dengan adanya Farsha di bagian belakang dengan Federal Strike yang memang sudah langsung digeser dengan adanya satu episode, tapi Farsha tertinggal sendirian, terpisah sendirian. Farsha masih mencoba untuk bisa melakukan sebuah pergerakan dan juga aksi pembalasan. Akankah dia bisa bertahan karena ada beberapa player di depannya yang bisa membuat dirinya pun langsung menghilang. Lejaplah sudah Brans. Untuk kali ini terpisah tapi di tengah inner turret-nya diambil oleh Tas. Oke, setidaknya masih ada sebuah kompensasi yang bisa didapetin sama EVOS Legends. Walaupun memang dari Brandse tadi dikejar-kejar, keunggulan yang dimiliki oleh Alter Ego, Slow Bacur udah mulai dikejar. Oke, dari segi eliminasi Alter Ego unggul, tapi EVOS Legends mereka bisa dapetin kesempatan dalam kesempitan. Ada satu yang tumbang, tapi ditukar dengan adanya taret-taret yang dihancurkan. Sekarang udah ada satu Divine Glaive loh. Akan semakin nyeri lagi damage yang dihasilkan oleh Farsha. Tapi setup yang dimiliki oleh Rasi bagus banget dan barusan kita sebutkan. Kodeklah sudah di Melisai tapi Nino mendapatkan gangguan tapi Nino yang masih bisa bertahan dengan lagi ke altar. Dikejar painya sendirian masuk ke bagian depan. Hanya ada Hijume yang menjadi korban untuk kali ini. Hijume tumbang. Oke, Rasi ngorbanin flicker tapi Rasinya nggak tumbang. Dan dapetin outer turret dan ini adalah sebuah poin pick off yang mahal banget. Satu momen yang bisa diciptakan dari Alter Ego yang membuat akhirnya EVOS Legends sekarang mereka harus kewalahan lagi dan lagi. Ini adalah setup yang begitu baik. Yang memang benar-benar dibuat oleh pemain dari Alter Ego. Ketahuan untuk pertama kali ya Tas kali ini unggul dari sisi level. Oke, karena dari tadi banyak banget sih objektif yang bisa dikantongin dari segi crossing jungle, terus dapetin taret-taret dan juga nge-push dari minion. Tapi untuk adanya team fight 5 versus 5, ini agak cukup sulit karena Hijume ini diganggu banget. Bahkan bukan cuma sekedar dari Pai dengan Yuzong yang bisa jump ke arah backline. Waduh, ke-gap lagi dong. Dan Rasi sekarang berhasil lagi membuat sebuah perbedaan. Tasnya akankah bisa selamat karena udah ada Phantom yang dikejar. Tapi Sally Boy mencoba untuk mengejar. Ada S-Ban, ada Body Slam. Semuanya dikeluarkan. Tas bisa akan dipertahankan. Dan sekarang ada satu damage terakhir. Tapi Toros, Tas di bagian bawah ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Brass dan juga Hijume beserta dengan Tris. Mereka bertiga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu best turret di area bottom lane. Pengalihan isu. Tas yang benar-benar dikejar tapi bisa ditukar lagi dengan adanya satu base turret yang berdiri di arah bawah. Dan ini membuat dari EVOS Legends mereka bisa mencoba untuk kontrol dari objektif yang mereka bisa amankan. Wah, pertukarannya terus terjadi. Oke, di bagian tengah Rasi sudah kelihatan Federasi tadi keluarkan. Rasinya berhasil langsung dihancurkan tapi depannya berbeda. Dream berusaha untuk menarik dan Divine Judgment tapi masih ada go away, malah Dreamnya menghilang. Psycho tertinggal sendiri bagian belakang. Akankah mereka kejar? Tidak. Ini go away yang di pop up pas banget ya. Sebuah respon yang begitu sigap dari Nino sehingga di saat Dreamsnya tadi flicker gak bisa langsung mengunci keberadaan dari Nino tersebut karena mentok-mentok dia dengan adanya go away. Dan buat teman-teman yang di rumah harus tahan emosi. Sabar. Tapi nggak boleh tahan untuk beli emoji. Wah. Ada nih di sini. Antara emosi dan emoji ya. Iya. Jadi di saat kalian emosi, keluarkan emoji. Betul. Daripada keluarin kata-kata kan Betul. dengan emoji aja. Oke, Lord sekarang berjalan di bagian bawah. Lord sudah ready untuk bisa membantu pergerakan Alter Ego mendapatkan kemenangan. Menghantarkan mereka menuju MSC ataupun Grand Final dari MPL di season yang ke-11. Untuk EVOS Legend, akankah mereka dikalahkan dengan skor 3-0 atau mereka bisa membalaskan 1 poin setelah ini? Oke, tapi kalau misalnya kita bahas lagi ya dari in-game equipment by Dunia Games, memang Tas di sini dengan adanya hybrid build lebih ke arah Curse Helmet, ada Thunder Bats, Kaguya dan Helmet, War Axe dan akan menuju ke arah Endless Battle harusnya. Ini Rasi bagus banget dari tadi loh, Tyrant Revenge-nya, Tyrant Rage-nya, kena 1, kena 2, kena 3, bahkan kena dalam satu area. Tapi Lord gak bertahan berapa lama lagi, HP-nya juga akan terkuras. Pai udah punya Immortal,
Boy udah semakin tebal. Nino dengan adanya WWN di dalam tubuhnya pun ini udah respect banget terhadap Kari loh. Ataupun dari damage-damage yang dimiliki oleh Force Legend. Let's Roll salah satunya. Damage yang begitu mengerikan. Dan juga lapu-lapu ya, karena mungkin dari true Yap. damage gak bisa ditangkal dengan Will of Benar. Nature, tapi dia menghindari adanya Jamin, tapi Dreams. Tuh, Rasi, coba lihat Rasi! Lompat ke bagian depan dan Dreams yang berhasil tertangkap dia tersebut. Mereka dengan badai bantuan dari ke altar, mereka siap untuk bisa melanjutkan pertempurannya. Namun untuk kali ini tasnya Phantom Execution mundur lagi. Masuk lagi ke dalam base-nya. Ini Rasi luar biasa loh, 4 hero dari Rasi tadi di ban, dengan adanya Kufra masih bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Yap. Wah, Saiko coba lihat Rasi udah charge lagi dari situ. 3 base turret-nya lenyap. Konsil udah langsung dikeluarkan, mereka bersiap. Saiko lompat ke bagian depan, ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Sally Dan Boy? ada sekarang Sally Boy-nya dengan ada satu heavy speed berhasil untuk mendapatkan ke arah beberapa menit, tapi ternyata tidak untuk waktu yang lama. Sally Boy kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Dan ini targetingnya bagus banget, banyak banget yang membagi tugas. Giliran Celibo yang ganggu ke arah Hijume-nya. Coba untuk cancel, walaupun memang sempat terdorong dengan heavy spin, tapi dengan adanya sebuah flicker, Hijume masih bisa bertahan dan EVOS Legends masih bisa bernafas atas 4.800 net worth yang sekarang mereka tertinggal. Gak ada base turret, dan apalagi dalam 10 detik ke depan, Lord yang ketiga bakal muncul. Lord akan muncul. Lagi dan lagi kita melihat sebuah defense yang begitu krusial yang dimiliki oleh EVOS Legend dan Alter Ego. Harus melakukan setup ulang lagi untuk bisa mendapatkan kemenangannya di depan mata. Satu orang, bye. Masih ada backup dari Alter dan juga Rasi. Tapi masih ada Puribai. Malah Dreams yang sekarang yang menghilang begitu baik. Backup yang diberikan oleh Alter Ego, tapi tempatnya berbeda. Coba kita lihat sedikit lagi. Dari Lord tersebut akan menjadi milik dari pemain EVOS Legend. Dan juga Lordnya menjadi milik dari EVOS. Sebuah pancingan yang luar biasa ya, ternyata ini dia kesempatan yang bisa diambil untuk eksekusi terhadap Lord yang sudah ter-enhance. Pastinya ini akan menjadi satu nafas panjang lagi yang bisa dimiliki oleh EVOS Legends. Walaupun memang Dreams-nya tumbang. Tapi Lord-nya didapetin sama EVOS. Oke, mereka sepertinya tidak akan mau untuk bisa memberhentikan Lord tersebut. Mereka mau melakukan sebuah pertempuran kembali. Karena untuk sekarang, hey, ada sebuah Tyrant Revenge. Mereka sudah mengetahui seperti apa kehadiran dari Rasi. Lordnya hadir, mereka dorong wave minion di bagian atas. Mereka dorong lewat tengah. Nino berusaha untuk menghilangkan Lord tersebut. Tapi sekarang epic spin-nya berarti mencapai langsung ke arah Dream. Dan juga ada Tyrant Revenge lompat ke bagian depan. Tapi ternyata belum mengenai ke arah siapapun. Dan ada satu altar langsung masuk. Dan juga mereka mulai maju ke bagian depan. Tapi ternyata pertempuran untuk kali ini masih terpisah. Tasnya masih berhasil kabur dari tersebut. Sally Boy akan berhasil untuk didapatkan karena sekarang Sally Boy berhasil untuk dihancurkan. Udil masih berusaha pergi dari tersebut. Udilnya selamat, Rasinya selamat, Painya selamat. Dan sekarang pertempurannya dimenangkan oleh pemain dari EVOS Legend dan mereka yang gantian untuk bisa memberikan sebuah aksi penekanan dari berbagai arah. Dan di bagian bawah, wow, hampir saja. Hampir aku ketahuan di situ, tapi sekarang dengan hilangnya Sally Boy, gak ada power untuk bisa memundurkan mereka. Tapi lihat, EVOS Legends mereka langsung berfokus mengawal Lord yang sekarang sudah muncul. Oke, Lordnya hadir. Di manakah setup yang akan kita lihat sesaat lagi, di mana Dreamsnya udah bisa mendapatkan banyak banget damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lord itu pun hanya sendirian, tidak bisa mendapatkan backupan yang begitu baik dari pemain EVOS, tapi mereka bisa menghancurkan ke berbagai base turret. Gak ada minion sih tadi, tapi mereka cukup berpuas. Rasi! What? Rasinya again and again. Hijume masih punya flicker, tapi kalau terjadi dikeluarkan kembali, mereka akan melakukan sebuah setup dan pertempuran di mana untuk sekarang. Tas berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan benar saja. Ya butuh Petrify juga untuk bisa bersinergi dengan adanya Furious Dive. Tapi bagusnya Sally Boy masih tetap bisa membuat scalingnya sama loh. Oke, sekarang ada sebuah hal yang memang dilakukan Detonatus Wake Up, tapi barusan ada sebuah 15 yang kecepatan di mana belum dilepain keluar, tapi sudah langsung digetok lantainya dan ada sebuah dengan satu blazing dua yang mulai masuk ke bagian dalam. Damage-nya udah mulai berasa, Rasinya dikejar, Udilnya pergi. Mereka pun masih sempat mendapatkan turtle walaupun tas kali ini harus dihancurkan, tapi Nino akan berhasil mendapatkan sebuah outer turret. Ini yang dilakukan oleh EVOS tadi di game sebelumnya dan dilakukan lagi oleh Alter Ego dan bye. Lejap, Dreams kebadanin loh, Konsil dikeluarkan. Dreams-nya nebein dari turret damage. Dan di saat Hijume-nya datang dan bahkan memberikan adanya damage yang besar, Pai-nya hilang, tidak ada yang terpick off dan di mirror aja outer turret yang tadi berhasil dihancurkan oleh Nino di arah bottom lane ditukar dengan outer turret juga di arah top lane. Sehingga EVOS Legends masih bisa terbilang unggul.
Itu tadi setupnya, kalau memang Nume 16-nya tepat keluar, Jadi kemakan duluan ya? setelah adanya Detonas Welcome, itu bakal bagus banget Ul. Ya. Tapi ternyata belum dilepehin, baru diputer dan dijilat, belum dimakan nih. Lagi dimutul, dikunyah dulu. Lagi dikunyah nih, belum dilepehin, udah keluar Nume 16-nya. Benar, tapi in-game equipment by Dunia Games kita bisa lihat juga 2 item attack speed yang sekarang sudah dikantongi oleh Nino. Corrosion, Demon Heart Sword, dan itu pun yang sudah dimiliki oleh Brands. Stilak Plates untuk mensecure dirinya, ada sebuah boots juga yang sudah diamankan, Demon Hunter Sword dan menuju ke arah 1 buah Golden Staff dan juga Corrosion Set. Yap, oke. Kita lanjut lagi, Asura Aura di bagian tengah. Dreams, perfect match, Annihilation, seperti biasa akan dibuka. Mencari lagi kemana pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego dan sekarang menurun drastis tempo permainan. Walaupun dari kedua belah gold laner sebenarnya cuman beda 100 aja ya, tipis-tipis. Tapi damage dealer keduanya di area mid ini diunggulkan oleh Hijume. Barusan ada sebuah fataling yang tidak connect ke arah manapun. Dan Rasi sudah pasti akan memberikan sebuah informasi kepada rekan-rekannya. Dan Dreams harus mundur kembali dengan cooldown yang sangat lama dari fataling tersebut. Oke, karena masih belum ada fleeting time juga ya pastinya. Sehingga cooldown untuk fataling akan lebih lama. Tapi lihat, dengan adanya informasi tersebut. Buset, digetok langsung dong karena Udil harus mundur dari area tersebut. Sepertinya Turtle kali ini akan kalah sedikit laksan, tapi Tas masih ingin lompat ke bagian depan dengan ada pergerakan di mana Mortal Coil-nya, tapi tidak berhasil untuk bisa mendapatkan. Hanya saja sekarang Tasnya terkurung tepat berada di tengah-tengah area defense yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Malah Tasnya langsung menghilang dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran. Sally Boy sedikit lagi bisa, Sally Boy bisakah dia bertahan? Masih bisa mempertahankan stacknya. Pai menjadi sebuah pelindung yang begitu baik bersama dengan rekan-rekannya. Yap, dan di saat Brandsnya tadi masuk dengan Battle Mirror Image, terkena Numinon Blast, itu stunnya cukup lama. Dan akhirnya membuat harus juga dihilangkan Brands. Tapi memang itu bakal jadi high risk, high reward juga sebuah movement yang dilakukan. Tas coba untuk kontes, tapi yang pada akhirnya Pai yang berhasil untuk mendapatkan Turtle yang ketiga. Wow, Brands-nya berhasil diambil dan balik unggul, Berubah sekarang keunggulan untuk Alter Ego. Mereka hanya tinggal melanjutkan keunggulan mereka. 3-1 di depan mata loh. Yap, 3-1 ada di depan mata. Mereka tinggal gimana caranya bisa mempertahankan objektivitas yang sekarang menjadi power mereka. Dari tadi Nino mencoba untuk melakukan adanya pertukaran lane juga. Dan emblem yang bisa kita intip. Memang a price yang digunakan oleh Brands. Dari setiap itu akan mendapatkan gold, movement speed juga, hybrid regen juga. Tapi kita dengan adanya 2 belah Demon Slayer. Waduh, Painya sendirian di bawah dikeroyok dengan berubah sekarang. Black Dragon Form gagal sudah. Tapi akan ada cooldown di dalam transform yang dia lakukan. Brands mencoba untuk maju, mengambil 1 wave minion di atas. Outer turretnya berhasil dihancurkan pula. Akankah mereka melakukan mirroring sesaat lagi karena akan ada wave minion yang berjalan di bagian tengah. 2 versus 2. Yap, tadi kalau misalkan kita lihat juga dari Demon Slayer yang dibawakan ya, Tas membawa attack speed yang memang harus dimiliki untuk bisa memperkuat lagi dari segi farmingnya. Tapi untuk saat ini Alter Ego yang udah mulai berbalik unggul, hal yang nggak bisa didinai adalah pergerakan dari Nino yang coba untuk langsung mendapatkan berbagai macam objektif, yaitu turret dan demi turretnya lagi. Nino masih mengunggulan juga dari sisi item, attack speednya agar semakin mengerikan lagi damage yang bisa dihasilkan. Silly Boy mempertahankan stacknya agar tetap 25 dengan pasif 3 yang dia milikin. Karena ketebalannya, tingkat defensifnya akan jauh semakin tinggi. Lord sudah nongol, Lord sudah muncul. Di bawah, Pai mundur, didorong. Tapi masih ada pergerakan dari Cloud yang pergi lagi mundur ke area yang lain. Yap, dan ini mencoba untuk trigger dari Pai-nya untuk gak langsung masuk ke area Lord yang sekarang udah mulai di setup satu sama lain. Waduh, Psychord-nya lompat ke bagian depan, ada Detonas Welcome tapi nggak berhasil untuk menelan arah siapapun. Dan juga ada sebuah di mana Nume 16 tadi kena karena beberapa player, dan juga ada kali ini dengan ke altarnya udah mulai connect. Hijume di bagian belakang, langsung aja diusir mundur dengan ada Japai. Tapi Salibonya berhasil langsung dihancurkan, Lord-nya akan menjadi milik siapa? Fatalingnya udah mulai connect, Lord-nya berhasil diambil. Rasi sedikit lagi dengan konsel yang miliki, Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Udil ada di area tersebut, Hijume-nya pun sudah langsung menghilang karena pertempuran yang benar-benar terpisah tadi. Itu tadi satu flicker dan juga dari Psychot yang benar-benar langsung jam ke arah Ninonya. Ninonya tumbang, Seliboynya kecicil. Dan ini dia instant replaynya. Di mana zoning out yang dilakukan?
Psychosis sebenarnya ini tadi dia udah loncat ke depan dan dia nggak tumbang. Dan di saat damage per second yang masuk dari Brans udah ngecicil, Decimate yang aktif dan juga tadi Fataling yang kena 2 orang, akhirnya membuat 3 player dari Alter Ego menghilang dan Lordnya bisa disecure oleh EVOS Legends. Oke, sementara untuk sekarang, TAS masih melawan farmingan, mereka dalam satu tren baik untuk EVOS Legends. Menyamakan kedudukan ada di depan mata mereka. Ya, ini bakal menjadi partai keras banget sih ya. EVOS Legends pasti akan menolak untuk ditumbangkan. Mereka bersekuat tenaga untuk bisa mencuri poin. Tapi Sally Boy nggak punya stack. Oke, Sally Boy. Dikejar habis-habisan oleh Dreams, akan langsung dibanting. Tapi Detonas welcome-nya. Mau nggak mau, Fataling dikeluarkan di mana? Sama-sama tidak memberikan impact terhadap dari masing-masing ultimate. Hanya untuk bisa defense saja ya. Iya, masing-masing dikeluarkan hanya untuk defense. Tapi setidaknya masih menjadi informasi yang cukup penting untuk Alter Ego karena dari crowd control area yang dimiliki oleh EVOS Legends itu nggak ada, sehingga nggak akan langsung nge-push ke arah 3 base turret yang masih berdiri. Mereka masih bisa defense juga walaupun sekarang EVOS Legends goldnya langsung nge-swing ke angka 4.600 dan Brans sudah secure dengan adanya Wind of Nature. Yap, Brans sudah punya WON dan Pulung sudah punya emot-emot itu. Emoji-emoji lucu tadi tuh. Lah. Kamu sudah punya? Enggak lah. Aku sudah lengkap. Aku juga. Aku sombong. Ya, aku memang selalu sombong. Tapi sekarang TAS berani banget sih untuk maju. Dan bahkan Buset. Retribution. Oke, tapi belum masih berhasil. Asura Aura di tempat yang berbeda. Ada Black Dragon Bomb dan juga barusan. Dan Thomas kami berhasil langsung mendapatkan di mana untuk kali ini Go-Away-nya berhasil menjepit karena beberapa player. Tapi tasnya langsung diajar habis-habisan dengan ada Melissa dan juga Rahasia bekerja sama. Bahkan untuk kali ini berhasil masih berusaha kabur dengan satu battle rematch. Psychot-nya harus mundur, Dreams harus mundur, semuanya terpisah dan Tas sendirian terjebak Dan itu dia. dijepit Go-Away. Sebenarnya inisiasi yang memang harusnya dilakukan oleh Dreams ini mengkalkulasikan Purify dari Udil. Karena tadi terangkat, Udilnya Purify dan dia Cult Altar, akhirnya damage-nya kan nggak masuk. Masuk tapi ya udah nggak jadi mengurangin HP aslinya. Dan Nino yang memang sedari tadi menjadi target yang dioperasikan oleh Psychots, itu punya Go-Away. Sehingga tadi mentok. Dan akhirnya terjebak di dalam gang yang cukup sempit. Dan apalagi itu adalah zona bermain dari Nino yang punya multiple damage. Yap. Masalahnya di dalam gang sempit apabila Go-Away dikeluarkan dan kita ada di bagian sebelah kanan kiri atau di area dari Go-Away-nya. Itu tuh kita mentok ke dinding kayak happy spin tuh. Efek happy spin tapi ini berbentuk dari yang dikeluarkan dari Melissa. Oke, tapi Nino sekarang udah secure juga dengan ada Golden Staff. Bahkan Alter Ego, mereka start ke area Lordnya duluan. Tas tadi Asura Aura langsung dikeluarkan. Semana untuk beberapa player dari EVOS Legends seperti yang masih cukup jauh. Dan tasnya berusaha untuk maju ke bagian depan, dilompatin. Lordnya berhasil langsung diapakan oleh Sally Boy. Dan mereka semua berusaha untuk memberikan gangguan. Asura Aura ada sebuah Madels yang memang connect akan ke kanan. Langsung dibanting dengan Fataling dan mereka semua langsung dikeroyok. Tapi dengan adanya ke altar mereka malah membalikkan keadaan. Ini waktunya untuk Pai dan juga rekan-rekannya bisa membalikkan keadaan dari EVOS Legends. Dengan Lord yang udah mereka milikin. Mereka punya kesempatan yang semakin besar peluangnya. 3-1. Yes, dan ini adalah sebuah kebijakan dari Alter Ego. Mereka nggak maksa untuk melakukan team fight-nya walaupun Pai sudah membuka Black Dragon Form. Tapi ternyata bukan buat inisiasi tapi hanya untuk mengusir mundur pergerakan dari EVOS Legends. Karena mereka bakal ngawal Lord yang sudah ter-enhance. Tapi ini dia real time win probability by Samsung. Yang kita lihat EVOS sebenarnya sedang memegang probabilitas tersebut. Iya, tapi barusan mereka melakukan sebuah mismove dan membuat mereka kehilangan kesempatan tersebut. Tapi lapu-lapu Blazing Duet semua di bagian depan. Fataling connect juga ke arah 2 orang. Dan Bransnya berhasil mendapatkan langsung ke arah Udil. Ninonya berhasil langsung dihancurkan. Rasinya terjebak sendirian. Di bagian belakang Lordnya kehilangan arah. Tidak bisa melakukan apapun. Tapi di bagian tengah outer turretnya diremukkan oleh Pai. 3 player dari Alter Ego hilang. Udil tadi juga sempat down terkena damage dari Brans yang sudah memiliki Corrosion, Golden Staff, bahkan Malefic Roar. Tapi dengan adanya stack pasif yang dimiliki oleh Faramis sendiri, membuat akhirnya spawnnya lebih cepat lagi. Spawnnya Walaupun cepat sebenarnya banget. tadi yang hilang 3 player. Benar. Wah, Udila udah hadir lagi tuh di situ. Orange Buff sekarang akan diinvasi. Tas mencari informasi, menjepit Asura Aura. Udah ada Brans pula, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu base turret tersebut. Ada Dreams yang numpang lewat dan mereka udah dapat 1 pulang. Benar, karena 2 player dari Alter Ego yang tadi baru saja hilang yaitu Sally Boy dan Nino udah spawn. Mereka nggak mau gambling, mereka nggak mau terlalu untuk memaksakan, udah cukup puas dengan adanya tertangkap basah akankah langsung ditelan karena sekarang masih punya Mortal Coil. Tasnya masih selamat. Ada Detonas welcome yang udah dikeluarin loh barusan. Yes, dan itu dia immune dari sebuah Mortal Coil.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Celiboy dengan Detona's Welcome-nya masih belum bisa melahap. Targetnya yaitu tas yang hampir saja tersergap oleh player-player dari Alter Ego. Dan sekarang EVOS Legends mereka untuk berusaha mundur dulu. Mereka coba untuk tarik ulur, melihat sesaat lagi Lord yang ketiga akan muncul. Tapi ini dia, Gold Differences by UBS Gold yang memang kita bisa lihat masih coba untuk dikendalikan oleh EVOS Legends. Ini UBS Gold difference presented by UBS Gold kayak gini dengan Lord dengan gold yang udah diberikan ya Celiboy. Ini Brans 13.000. Iya, Brans gimana caranya 13.000 sendirian? Dia udah bisa tuker-tuker item lagi. Betul. Tapi setidaknya Celiboy loh. Celiboy dari tadi masih sempat untuk melakukan farmingan, masih sempat untuk menyamakan dari sisi levelnya. Walaupun dia tidak ada yang bisa membantu dari sisi mobilitasnya karena benar-benar pure berjalan kaki kan. Karena biasanya kan Barat tuh sama Biasanya tuh ada Matilda. Oh tidak Arline. sih Kalaupun dia biasanya. berjalan kaki, masih ada lagi pegang Estes. Oke, tapi dengan adanya keunggulan yang sekarang udah dipegang oleh EVOS Legends Nah, tuh. tidak membuat Alter Ego gentar untuk mencoba cari informasi Lord yang sekarang udah mulai dipoke satu sama lain. Ada Dino Salto tuh barusan tadi. Dino lompat ya. Dino lompat. Tapi untuk Brans di tempat yang berbeda masih mempertahankan dari Art of the Fairy yang dia milikin. Agar nantinya sekali masuk dengan Blazing Duet bisa memberikan damage yang optimal, attack speed yang optimal. Hijume harus mundur, wing by wing udah dikeluarkan. Mereka semuanya masih bersembunyi, masih belum mau menampakkan wujudnya. Tas diusir mundur, Nino udah mulai maju. Madelsnya udah mulai connect, ada lapu-lapu lompat ke bagian depan. Tapi dengan adanya Gowe yang terlalu cepat dikeluarkan. Dengan untuk kali ini ke atasnya dikeluarkan pula. Tapi tasnya hilang di area tersebut, siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Lordnya. Karena sedikit lagi yang tersisa. Lapu-lapu dapat Lord di atasnya pun langsung mundur. Ada konsel dikeluarkan, ada Cyclone Eye. Mereka masih Nino? selamat, tas sedikit lagi yang tersisa. Tapi pada ada Cyclone, Ninonya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Udil dan juga Celiboy terjebak di area tersebut. Hanya tertinggal Udil di bagian belakang. Lenyaplah sudah. Dreams menggagalkan aksi Celiboy yang ingin pulang. Udah langsung dikawal sepertinya. Ya, dan bahkan Celiboy kali ini harus menelan damage dengan Revider Ice Strike. Walaupun memang harus menyelamatkan dirinya, tapi cukup sulit. Setidaknya ada buying time yang dilakukan walaupun Detona's Welcome. Yap, ini dia Detona's Welcome. Akankah Brans yang menghilangkan ada Brans satu kali ini masih bisa mendapatkan lagi damage-nya. Karena dari Celiboy, Lordnya akan masuk. Respawn time dari Celiboy akan jauh semakin lama dan Lordnya ada di area tersebut. Mereka semua berusaha untuk maju ke bagian depan. Akankah mereka langsung menyelesaikan game kali ini? Karena Lordnya sudah mulai hadir, tapi di bagian bawah udah ada Cyclone yang hadir pula. Ada apa yang memang berubah menjadi Black Dragon Form. Oke, dan EVOS Legends juga nggak mau terburu-buru. Mereka coba untuk main sabar, menghancurkan semua base turret yang ada terlebih dahulu. Tapi harusnya dengan adanya 4 player aja dari Alter Ego akan menjadi manfaat besar. Waduh, udah dikeluarin lagi nih. Tapi Black Dragon Form belum bisa dikeluarkan kembali. Coba lihat tim saya langsung memutar lewat belakang. Cyclone sedikit lagi Epic Risa. Udah ada satu lagi Blazing Duet. Wave Minion masuk. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan? Karena Brans yang masih memiliki SP yang sangat-sangat full. Tas di tempat yang berbeda. Rahasia sedikit lagi. Masih ada Pai yang bisa memberikan sebuah backupan DP dan juga backupan dari badannya. Hijumenya lejam. Dan Nino benar-benar menjadi sebuah penjaga yang begitu baik. Dan ini adalah power dari Melissa. Dimana dia nggak terlalu harus bisa memberikan badannya, tapi damage-nya sampai ke arah Hijume yang mau coba untuk melarikan diri. Udah nggak punya Winter. Flickernya pun dalam 10 detik tadi masih harus nunggu waktu dulu dalam cooldown. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat. Ternyata tidak ada Athena Shield untuk Brans, tapi dia butuh damage, tapi dia butuh security terhadap magical attack. Yap. Yaitu dengan adanya Rose Gold Meteor. Dia menggunakan Rose Gold Meteor, Rasi kelihatan di area tersebut. Purple buff-nya udah akan langsung diinvasi, Battle Mirror Image. Sekarang mereka yang punya kesempatan untuk membalas habis apa yang udah diperbuat oleh EVOS Legend. Inner Tar di area mid, lenyaplah sudah satu persatu objektif yang dimiliki oleh EVOS. Hilang. Yes, dan ini EVOS Legends, kalau misalkan memang mereka mau menyelesaikan game kali ini, Ninonya yang harus di-lock dulu. Ninonya yang harus tumbang, karena damage dealer utama, ya ini cuma dari Nino. Tapi dari Alter Ego mereka harus bisa menjaga Nino. Karena balik lagi, damage-nya itu udah besar banget. Dan potensi untuk bisa meluntuhkan adanya turret-turret yang berdiri, itu bakal lebih cepat lagi dengan damage per second yang dimiliki. Inspire sekarang ready juga. Dan dengan adanya Lord yang sekarang sudah muncul,
dalam 10 detik lagi. Dan ini adalah Lord Evolve. Lord yang akan menjadi penentu. Kalau EVOS Legends bisa mendapatkan Lord tanpa adanya yang tumbang, ini akan bisa menjadi akhir. Dan Alter Ego harus bisa memanfaatkan celah ini. Yap, itu pula yang akan dilakukan oleh Alter Ego apabila mereka bisa mendapatkan Lord ini. Kemungkinan besar mereka juga bisa menghancurkan EVOS secara langsung. Di tempat yang berbeda, tapi Udil yang tertangkap. Kita tahu respawn time-nya, tapi Udil belum memiliki stack yang cukup. Masih ada 20 detikan lagi loh. Dan ini harus dimanfaatkan oleh pemain dari EVOS Legends. Yap, tidak ada Udil, tidak akan ada Cold Altar, tidak akan ada sekuritas tambahan pastinya. Tapi dengan adanya eksekusi menuju ke arah Lord yang evolve, ini Lordnya tebel banget. Dan butuh waktu banget dan butuh Brans untuk bisa melumat habis Lord tersebut. Dan sekarang EVOS Legends hanya mencoba untuk menarik ulur terlebih dahulu Lord tersebut. Yap, kita lihat Psychot sudah mulai bergabung. Sudah ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Celiboy tetap mempertahankan stacknya. Dari minimap kita lihat ada sebuah pergerakan pula dari Pai yang harus menjaga rumahnya. Monster ataupun Lord di area tersebut masih belum menjadi milik siapa-siapa. Psychot siap untuk lompat dengan Brave Fighter-nya. Yep. Udil terlihat di area tersebut siap untuk memberikan backup-annya. Oke, Udil udah ready. Dan tadi Dreams udah coba untuk melakukan trapping di area dekat orange buff. Tapi dengan adanya Magic Sentry, itu ketahuan oleh Pai. Dan bahkan mencoba untuk ditahan. Dreams mengusir ke arah beberapa player. Dreams yang ada di area tersebut. Tapi Rasi udah ada nomor 11 yang langsung dikeluarkan. Tasnya akan langsung terkena efek. Tapi ternyata dia masih punya satu Mortal Coil. Damage dari Lord tersebut juga udah mulai memberikan efek yang begitu optimal. Hanya saja untuk kali ini Jason Welcome udah mulai connect. Siapa lagi akan mendapatkan ke arah Lord tersebut. Dan ternyata berhasil didapatkan oleh Tas. Bahkan kali ini dengan adanya lagi kelihatan langsung dikeluarkan. Dimana untuk kali ini Dreams langsung menghilang. Tapi Trustnya juga terlalu tengah basah. Di Jume di tempat yang berbeda. Tapi Brans di belakang sana berusaha untuk bisa memberikan damage begitu optimal. Tapi masih ada Winter Titan dan Celiboy. Sedikit lagi HP tersisa. Celiboy bisa gak bertahan karena Psychot tidak membiarkan Celiboy untuk pulang. Dan Tas kali ini udah hadir kembali Celiboy. Bisakah dia bertahan karena sedikit lagi HP tersisa. Hilang sudah. Masih ada lagi Federal Strike dan Lordnya siap membabat habis. Akankah menjadi 2-2? Dan benar saja. 2 by Samsung Galaxy A34A54 sudah muncul. Setup posisi sudah dilakukan oleh kedua belah jungler, bahkan Sneaky Piki di area rumputan. Ketahuan posisinya dan bahkan ada Rock Waves. Kena ke arah 2 orang dan sekarang Rasinya masih bisa bertahan tapi tidak untuk Turtle yang berhasil diamankan. Tapi first blood itu pada berbeda. Berhasil didapatkan oleh Brans. Oke, Nino ditukar dengan Turtle. Dengan adanya Nino yang tumbang, tidak ada god laner yang menjaga di arah top lane. Brans dengan Bennett-nya mencoba untuk mencicil balutan sinergi outer turret yang membuat EVOS Legends berhasil untuk mendapat keunggulan. Tapi ini dia Talents Prediction, Mirko versus everybody. Mirko versus everybody. Let's see. Kan seperti apa nanti hasilnya. Web. Tarik sis, belum terjadi semongko di situ. Bener ya, masih tarik-tarik dulu. Iya. Tapi balik lagi, ini juga yang menjadi penentu adalah metode 2 tarikan. Yap. Dari Iron Hook, dari Shield Assault. Dan ada satu web dan terjadi Hijume diserang tapi Udil mengamankan. Ada MU yang memang sudah dikeluarkan. Udil masih berada di area tersebut dan sekarang ada satu bloodhunt. Udil lenyap. Dreams, ini yang kita sebutkan tadi, bloodhunt-nya akan berimpact ke siapapun. Betul, dan bahkan di situ Hijume yang tadi dirasa pulang, tapi ternyata tidak, dia masih memberikan damage-nya sehingga Udil yang harus tumbang di area middle. Wow, Bransnya diusir mundur dengan ada 3 hero di area tersebut. Untuk kali ini Rasinya, Rokabe udah mulai connect dan juga udah ada satu lagi pergerakan di mana Ninonya. Ada crossbow tank yang keluar tapi itu tepat berada di depan dari Brans. Di tempat yang berbeda ada Tas yang memang sudah mulai hadir. Yes, dan Nino walaupun crossbow of tank-nya terbang dengan bebas, walaupun dengan adanya Inspire yang dimiliki, tapi connect-nya terhadap Dreams dengan damage yang masih belum optimal, Dreams-nya masih bisa bertahan dan belum ada yang tumbang dari EVOS Legends sejauh ini. Oke, EVOS sudah mendapatkan 3 poin kill. Mereka sudah mengungguli dengan 1.300 dari sisi net worth. Tapi di bawah, Martis, Minsitar masih melakukan fight satu sama lain. Turtle akan muncul sesaat lagi, akan menjadi milik siapa kata tadi? Turtle yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Yap, dan sekarang dengan adanya Turtle yang kedua akan menjadi target objektif bagi kedua tim. Tapi ini dia teror terus menerus blind Iron Hook yang mengganggu
pergerakan dari Alter Ego. Yap, itu Brans tadi udah melakukan biru dan sekarang ada lagi sebuah pergerakan begitu baik dan Turtle-nya menjadi bos Iron Hook udah mulai kode, Bloodhound jauh dia tidak bisa melakukan apapun. Rasi sendirian di atas tersebut dia berusaha untuk pergi tapi masih bisa selamat. Ada 2 korban plus 1 Turtle menjadi keuntungan begitu berarti untuk EVOS Legends. Ini bener-bener banyak banget teror. Banyak banget yang harus dihindari. Bisa menghindar dari Iron Hook, tapi tidak bisa menghindar dari Shield Assault. Dan itu pun yang selalu berganti-gantian. Tidak ada diskon sama sekali yang diberikan. Tidak ada nilai tukar yang diberikan untuk Alter Ego. Hanya Grab yang memberikan diskon 90%. Apalagi dapat skin dari Mobile Legends. Yap. Nah, dan sekarang dengan adanya diskon tersebut membuat dari EVOS Legends unggul 2.400 dengan 5 poin tanpa balas di menit yang kelima. Pick off metode yang dibawakan untuk saat ini mereka berjalan dengan cukup baik. Yap. Sejauh ini masih berjalan dengan begitu indah ya permainan dari EVOS Legends, di mana pick off-nya dari tadi dapat, Iron Hook dapat, Bloodhound-nya dapat. Belum ada pergerakan dari Valentina yang digunakan oleh Udil yang emang benar-benar bisa membackup pergerakan rekan-rekannya. Bahkan tadi di area Turtle ya, King's Call itu menutup pergerakan Fredin dan satu hit terakhir terbakar. Rasi akankah bisa selamat, tapi Rasi harus pulang. Ada estimasi waktu yang terganggu di area tersebut. Yap, itu padahal satu hit lagi ya dari Yap. Hijume-nya. Tapi Hijume udah langsung siap siaga dengan sebuah Wings by Wings. Oke. Karena masih ada Rovers yang ready. Masih ada Ocean ODT juga dari Rasi. Sehingga memilih untuk bermain aman aja, mundur dulu. Udil mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya masuk ke dalam tubuh dari Martis, tapi tempat yang berbeda. Ada sebuah pertukaran posisi pula. Sekarang Brans ada di bagian bawah berhadapan dengan Nino kembali. Nino tertinggal. Dari sisi network-nya, Brans mengungguli 5.000 sendirian. Tas sudah level 10. Sally Boy masih level 8. Ini adalah sebuah perbedaan yang cukup signifikan juga. Yang membuat EVOS Legends sekarang cukup memberikan pressure yang besar untuk Alter Ego. Dan sekarang dengan adanya Turtle yang muncul, Turtle yang ketiga, setup sudah mulai dilakukan. Akankah menjadi milik Tas atau milik Sally Boy? Karena sepertinya dari Alter Ego mereka memilih untuk mundur aja. Web, Bloodhound-nya connect. Tapi untuk Hijume berhasil untuk mengeluarkan ke arah satu Federal Strike. Hanya saja Rasi kali ini masih berhasil kabur. Ada beberapa sword ultimate yang memang sudah dikeluarkan. Dan sekarang di area Turtle menjadi milik dari EVOS Legend kembali. 2 Turtle untuk EVOS, 1 untuk Alter Ego. Karena nggak bisa dikontes juga sih, tapi Dreams bener-bener mau coba untuk memberikan pressure-nya, lihat. Hip, satu Iron Hook-nya tadi. Wehe, udah dikeluarkan. Gertakannya masih belum bisa membuat Nino untuk diamankan. Web di tempat yang berbeda. Ada sebuah flicker, Iron Hook ataupun dari King's Call-nya dan juga King's Call udah tadi dikeluarkan. Bahkan Spear of Glory-nya, Hijume berusaha untuk pergi dari tersebut. Saikon juga harus mundur. Dan ada sebuah pertempuran di mana beberapa kali ini ditarik lagi. Kena bola oleh Dream dan juga dilanjutkan. Tapi Saikon, 2 orang ini membuat sebuah tarikan-tarikan yang begitu menggelegar. Di mana mereka tadi tidak bisa bergerak dengan begitu bebas. King's Calling ditambah flicker di dalam satu outer turret yang masih berdiri. Itu benar-benar pergerakan yang cukup berani. Tapi memang dengan follow up yang dilakukan oleh EVOS Legends membuat dari Nino memang harus hilang nyawanya untuk ketiga kalinya. Dan untuk saat ini EVOS Legends mereka nggak mau yang terlalu greedy, mereka nggak mau terlalu memaksakan, masih coba untuk melakukan metode tarik ulur terlebih dahulu. Yap, sementara sekarang Saikot ada di bagian tengah, sudah mulai berkumpul, Brans bergerak ke bagian atas. Tas mengamankan dulu ke arah satu purple buff-nya, baru nantinya mungkin akan melakukan sebuah setup kembali. Spear of Glory dikeluarkan, menghancurkan ke arah satu wave minion. Tentu kali ini mereka akan melakukan sebuah pergerakan lagi ke arah yang berbeda. Di bagian bawah, wave minion dibiarkan begitu saja. Belum ada benar-benar sebuah pick off yang dilakukan oleh kedua tim. Sorry. Stiker-stiker. Gimana U-nya tadi? Nah, Waduh. tapi di arah bottom lane, Tas yang ternyata udah terkena sneaky peeky di area rerumputan. Yep, ada tas di atas tersebut, ada konsil langsung dikeluarkan. Tas berusaha untuk kabur dari tersebut dengan ada satu King's Call. Mereka masih gagal bisa mendapatkan kas, tapi masih ada pertukaran terhadap satu orang taring ada di bagian atas dan juga bawah. Bahkan di bagian atas ada beberapa player di mana mereka bisa menghancurkan lagi ke arah satu inner turretnya. Hijume dan juga Brans bekerja sama, tapi Tas terbuka sudah keseluruhan dari weakness poinnya. Inner turret di bagian atas hancur, di bagian tengah ada satu Spear of Glory sepertinya yang udah mulai connect ke arah Sally Boy, tapi mereka semua sudah mulai berkumpul kembali. Yap, dan bahkan kalau bisa kita lihat 2 turret di arah top lane ditukar dengan ada 1 outer turret di arah bawah. Ini masih pertukaran yang masih belum worth it. Dan kita bisa lihat Lord yang pertama sudah muncul. Ini akan menjadi kontes besar-besaran. Buset, Udil dikit banget lagi SP-nya, tapi Sally Boy
Ada Saikot, ada Asura Aura, bahkan Flicker dan juga King's Call. Tapi Sally Boy berusaha untuk keluar dari area tersebut. Berarti untuk beberapa saat ke depan tidak akan ada King's Call. Dan mereka siap untuk melakukan team fight. Hanya akan ada Bloodhound yang harus mereka waspadain. Tapi Rasinya mulai masuk ke bagian dalam. Ketahuan beberapa posisi player dari EVOS Legend. Ada Sally Boy sendirian, ada Pai pada berbeda. Tapi ditarik dengan satu Spirit of Glory-nya. Belum ada sebuah backup damage yang langsung dihasilkan oleh pemain dari EVOS Legend. Dan Lordnya pun harus kereset kembali. Wow. Ada satu Raider Rapati connect ke dalam tubuh Udil. Sakit banget damage tapi tarikan. Iron Hook-nya, Bloodhound-nya, Pai-nya, sedikit lagi habis ada Pai-nya berhasil untuk diajukan. Bahkan untuk kali ini coba lihat Sally Boy yang terkurung sendirian. Tapi Sally Boy masih berhasil kabur dari area tersebut. Iron Hook plus Flicker yang terkonek menuju ke arah Pai. Weh, Rasi ketahuan. Oke, Rasi diusir mundur, Spirit of Glory udah mulai connect pula. Terjadi beberapa pertempuran, bahkan untuk kali ini Energy Impact, Curse of Crow, Sally Boy ngedes ke bagian depan. Ada Udil dari tersebut. Sementara untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Legend, mereka lebih bergerak untuk bisa mengatur lajunya. Wave Minion yang akan masuk di bagian tengah. Tapi Rasi tertangkap basah. Spirit of Glory, ada King's Call. Tidak akan ada pick off dari Rockwave Hijume. Memberikan gertakan lewat Wings, by Wings. Dua tarikan yang memang sulit banget untuk dihindari apalagi dalam keadaan yang cukup berdekatan. Membuat inisiasi yang dilakukan oleh EVOS Legends berjalan dengan cukup baik. Apalagi follow up damage-nya ini tuh burst dari Hijume yang punya Feather Ice Strike. Dari Brans yang bisa nge-meltdown dengan Nibirus yang selalu dipegang. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat juga karena Clock of Destiny dan juga Lightning Strike. Connect lagi dong. Itu adalah Sally Boy. Belum ada damage yang mumpuni dari 3 orang tersebut. Yap, masih coba menghindar ya, masih bisa dihindari. Dan ini perlu diwaspadain, damage dari EVOS Legends udah cukup besar. Apalagi ada Hunter Strike, Blast of Despair dan juga Malefic Roar yang kita lihat damage-nya. Buset, masuk ke setengah Udil. hilang. Feather Ice Strike udah langsung dikeluarkan tapi Udil masih berhasil untuk kabur dari area tersebut. Berhasil untuk menggocek. One harus pulang. Mau tertarik di bagian tengah. Berhasil dihancurkan. Di tempat yang berbeda ada Lord yang berjalan sendirian. Spirit of Glory dikeluarkan. Asura Aura berusaha untuk langsung ngecek siapa yang ada di dalam rumputan tersebut. Dan ada beberapa player dari EVOS Legend di bagian tengah. Ya, mereka cukup berpuas ya. Gak mau coba untuk langsung nge-follow up kepada Lordnya. Mereka berfokus untuk menghancurkan satu inner turret di arah middle. Dan ini yang dilakukan juga oleh Dreams. Dreams coba untuk cari informasi. Karena keberadaannya kali ini cukup timpang. Patrigo nggak kelihatan. Tapi kayaknya di sini Rasi ketahuan. Ketahuan Dondong Rasi mengeluarkan satu pergerakan lewat satu konsil dibalas konsil dan lejaplah sudah sebuah setup begitu baik dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legend. Mereka berusaha untuk bisa maju ke bagian depan tanpa adanya Bloodhound yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Dreams. Dan ini adalah informasi yang mengerikan untuk mereka karena belum ada Bloodhound. Kekerannya mahal banget. Mahal banget Rainer Rapatinya. Rainer Rapati yang berhasil untuk menumbangkan Rasi yang ketahuan posisinya. Spirit of Glory hampir saja bisa mendapatkan ke arah satu orang. Tapi ternyata kali ini Iron Hook pun belum bisa mendapatkan. Tas ada 2 weakness point lagi di dalam tubuhnya. Mereka berusaha menghancurkan ke arah satu bestar yang ada di bagian bawah. Wehey, sakit banget. Itu satu buah pergerakan lewat Feather Ice Strike. Tapi Udil berusaha untuk maju ke bagian depan. Nibirus juga dikeluarkan. Oke. Satu base turret yang hancur di arah bottom lane. Dengan adanya sebuah Magic Sentry yang diaktifkan. Nge-spot keberadaan dari EVOS Legends. Mereka nggak mau terlalu greedy, mereka nggak mau terlalu overcommit. EVOS Legends memilih untuk mundur dulu, mencari momentumnya. Tapi lihat kekeran maut dari Rainer Apathy yang dihempaskan dimakan oleh Sally Boy. Yap, Hijume harus merasakan damage sendiri dari Feather Ice Strike yang dia punya. Wave Minion ada di bagian bawah, sudah mulai masuk. Lord beberapa saat lagi akan langsung nongol pula. Tapi mereka EVOS Legend masih menguasai dari setengah ataupun bahkan keseluruhan lane of down. Ada Nibirus guna untuk mengecek di mana keberadaan Kadita karena Kadita dari tadi tidak terlihat. Yap, dan itu yang memang menjadi aware. Tapi Kaditanya ketahuan. Hijume langsung nge-burst dengan adanya sebuah Feather Ice Strike. Tapi Ocean ODT masih dimiliki oleh Rasi untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dengan adanya Lord in Hand yang sesaat lagi bakal muncul. Ini bakal sulit banget untuk dikontes oleh Alter Ego sih. Wow, mereka benar-benar mengunci ya. Keseluruhan bush, mereka cari, mereka buat untuk Rasinya. Tidak memiliki pergerakan, Spirit of Glory. Hijume terlihat sendirian, ada Saikot pula dengan Immortal di dalam tubuhnya. Sementara Brans connect ke arah Udil. Rainer Rapatinya membuat Udil kehilangan cukup banyak HP, cukup banyak darah. Sally Boy sendirian mencoba untuk maju ke bagian depan tapi masih ada Asura Aura. Bahkan Nino kali
kali ini udah mulai maju ke bagian depan. Akankah dia siap untuk mengeluarkan lagi ke arah dari satu swallow pet, tapi Rasi tidak kuat untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa di mana pick kompakannya. Hanya saja sekarang King Lolo udah berhasil mendapatkan lagi ke arah dari One di mana Ninonya berhasil saja dihancurkan, Lordnya berhasil diamankan pula oleh Tans dan juga untuk Sally Boy yang terkurung seorang diri. Sally Boy pergi ke arah mana? Karena ada Saikon yang berusaha untuk mengejar di bagian belakang. Lejaplah sudah Udil. Ini warrior rapi banget. EVOS Legends rasinya langsung di commit. Dan tadi ada King's Calling yang kena 2 orang. Dan teror bukan cuma dari Iron Hook, bukan dari Spheres of Glory-nya. Tapi Renner apatinya. Ini juga menjadi sebuah teror besar, ancaman besar untuk Alter Ego. Yap, dan Brans sedikit lagi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan dan langsung melaju ke babak grand final serta slot untuk MNC. Tapi Kadita aja connect. Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Sally Boy tidak akan bisa berbuat banyak hal. Dan juga berapa sih untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di mana sekarang MNC masuk ke dalam base.